Baik semuanya, selamat datang. Apa kabar semuanya? Baik ya. Kasih tepuk tangan buat kita semua ya. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat datang ya, khususnya kepada perwakilan dari Yayasan Bukalana, Bapak Charles Negara dan Bu Juni, kemudian juga Ketua Lembaga Pembina Keagamaan Buddha, Ibu Jenny Lim, kemudian Ketua Permabudi Bapak Roditan, penyelenggara Bimas Buddha Bapak Dodo Eko Prego SAG, kemudian juga kita kehadiran anggota DPRD Kota Batam Bapak Hendra Asman SHMH, beri kosong ya, Bapak Hendra Asman ya. Dan juga semua peserta yang hadir di sini. Selamat siang semuanya. Oke. Baik, sebelum saya mulai, yang izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Kevin, ya Kevin Tanujaya, MC untuk hari ini ya. Masih sama orangnya ya. Bedanya di rambutnya aja, ini agak landak ini ya. Kemarin baru dilicinkan, jadi seperti ini orangnya ya. Tapi tetap orang yang sama, ya. Baik. Selamat siang dan selamat datang di Ballroom Beverly Hotel dalam acara Damato Unity in Diversity. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen tes dulu antusias dari para hadirin semua ya. Ini mostly dari UIB ya. Yang dari UIB mana suaranya? Oke, oke ya. Kemudian juga ada teman-teman dari kita yang muslim ya. Selamat datang Pak, selamat datang ya. Kasih foto untuk teman-teman kita ya, teman-teman muslim kita. Oke. Kemudian juga ada beberapa dari guru agama ya. Bu Anita, kasih tepuk tangan dong ya untuk guru agama yang ada di sini ya. Baik, tema kita hari ini adalah Unity in Diversity. Berbeda-beda tapi tetap satu, atau persatuan dalam perbedaan. Karena kita semua berbeda di sini ya, betul ya. Baik, sebelum kita memulai acara ya, kita akan menyaksikan persembahan dulu ya. Persembahan tarian Chenso Kuangin ya. Wow, tarian Buddha 1000 tangan. Penasaran? Kalau penasaran tepuk tangannya dong ya. Oke, mari kita sebut ini dia, murid dari Sekolah Budi Dharma dengan tarian Chenso Kuangin. Kasih tepuk tangan yang paling ya.
Oke, kita berikan applause lagi dong. Dari kita ya, dari sekolah Bodi Dharma. Tapi cantik ya. Nah, jadi yang mau kenalan jangan dulu karena masih sekolah, nggak boleh ya. Ya, apalagi cowok-cowok ya, jangan ya. Oke, baik untuk seluruh hadirin yang ada di sini ya. Jadi kan dari narasumber kita Krisnamurti ya, Bapak Krisnamurti ada membawa stok buku khusus untuk para hadirin yang di Batam ya. Jadi ini ada 3 buku ya. Ini adalah hipnovisual ya. Ini gambarnya lalat ya, bukan, tapi bukan biografinya, bukan ya, biografi lalat bukan. Hipnovisual ya. Kemudian juga ada NLP ala backpacker ya, Neuro Linguistic Programming ya. Bisa searching di Google itu apa. Ya luar biasa sekali kalau tahu NLP ini ya. Jadi kemudian juga ada Motivasi Now ya. Jadi buku ini eksklusif, hanya bisa dapat di sini ya. Jadi bagi para hadirin yang ingin membeli buku ini ya, teman-teman yang ingin beli buku ini biasa harganya yang backpacker NLP ini 50, Motivasi Now ini 80 ya. Jadi totalnya sebenarnya 130. Tapi kalau hari ini, khusus untuk hari ini, bisa dapatkan 2 buku ini dengan harga hanya Rp100.000 ya, cukup deal yang sangat bagus ya. Kemudian untuk hipnovisual itu 100.000, bisa dibeli di belakang ya. Jadi pengen nambah ilmu ya, silakan beli bukunya di belakang. Oke, selanjutnya ya, kita tadi sudah lihat penampilan yang cantik. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara yang merdu ya, suara yang indah yang akan dibawakan oleh murid sekolah Bodi Dharma juga ya. Mari kita sambut, ini dia Wesley Roger dengan judul Hadirkan Cinta. Kita kasih tepuk tangan. Bebaskan diri dari dengki yang mencengkram hati, kembali bersama hanya bisa dengan penuh ketulusan dan kebutaan kepada semua. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, selamanya, selamanya. Semua yang di sini, wahai saudari, mari satukan hati, pancarkan cinta kasih, bebaskan diri dari yang mencengkram hati, kembali di sini, hanya di saat ini. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat,
Thank you Wesley Roger ya, dari sekolah Bodi Dalam. Bagus ya suaranya? Bagus ya? Kalau bagus kasih tepuk tangan sekali dong ya. Oke, jadi sebentar lagi ya kita akan menggunakan narasumber kita dan juga Ibu Sangga. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih ya, dengan peserta adik semester 1 di sini. Semester 1? Oke, di atas semester 1 ada? Oke, banyak kan dari semester 1 ya? Banyak kan dari semester 1 ya? Boleh ya? Kalau yang dari semester 1 boleh minta tepuk tangannya nggak? Kayaknya kurang semangat nih, lebih semangat lagi boleh nggak? Oke, semester 1 ya? Ya, semester 1. Kakak kelas, suaranya harus dilatih dong, kan sudah senior ya? Di atas semester 1 mana suaranya? Kasih tepuk tangan dong ya, semangat. Oke, jadi kita sebentar lagi akan menunggu ya, Oke, Minggu sana sudah datang ya. Jadi oke, semuanya kita akan berdiri dan saling berhadapan ya, dan bersikap anjali karena kita akan mengundang Bante dan juga narasumber untuk memasuki ruangan kita. Narasumber kita dan juga moderator kita hari ini. Oke, semua seluruh ini dipersilakan untuk duduk kembali. Indonesia tanah airku, tanah rumah dadaku, di sanalah aku berdiri dari Bandung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin bersama untuk duduk kembali. Baik, kepada seluruh hadirin yang sebelum kita memulai acara kita hari ini, sebelum kita memasuki acara inti kita hari ini,
sedikit catatan yang mungkin buat seluruh hadirin yang ada di sini. Jadi dalam talk kali ini akan asik sekali. Kenapa? Karena akan ada permainan. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik karena siapa tahu Anda bisa pulang bawa hadiah. Pengen dapat hadiah nggak? Pengen nggak? Yang pengen mana suaranya? Tangannya mana? Iya. Saya doain yang tepuk tangan pulang dapat hadiah. Ya, yang pulang yang tidak tepuk tangan, ya pulang dapat ilmu. Ya, ilmu aja. Ya. Oke. Ya, jadi perhatikan. Ya, kalau bisa catat, pakai kertas Anda. Ya, catat. Karena nanti Anda, siapa tahu Anda bisa mendapatkan hadiah ya. Jadi ada tanya jawab, ada dan lain-lain ya. Kemudian juga nanti seluruh hadirin yang ada di sini ya berkesempatan untuk mendapatkan buku ini ya yang ada di depan ya. Ya, buku yang ada di depan ini adalah ciptaan dari Bapak Dira punya sendiri ya. Nanti semua akan dapat. Oke, kasih tepuk tangan dong ya. Baik, sebelum kita mulai, ya, saya akan memperkenalkan dulu ya moderator kita, ya, seorang ibu yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah bernama Mina Wokso, MPSI, psikolog, CHT, CT. Ya. Jadi gelar sarjana satu aja, nah ini 4. Oh, panjang ya. Ya, jadi setelah sekian, beliau ini S1 dan S2-nya di psikologi. Jadi memang ahli di psikologi ya. Kemudian juga setelah sekian lama berkecimpung di dunia HRD, ya, beliau dulu pernah di Human Resource Development ya. Beliau memutuskan untuk berentah ya untuk belajar di dunia hipnoterapi dan sekarang memberikan pelatihan dan juga membawa acara di berbagai kegiatan Buddhis. Ya. Ini dia moderator kita di hari ini, Ibu Mina Wongso, MPSI CHT CT. Ini dia Bu Mina Wongso. Silakan Bu, saya serahkan ini Ibu. Terima kasih Kevin. Sekarang panggungnya saya ambil alih. Nanti saya mohon izin untuk berdiri di atas. Bapak Ibu yang hormati dan adik-adik saya mahasiswa-mahasiswi Batam. Halo, apa kabar? Baik. Namo Buddhaya semuanya. Semuanya antusias dan saya lebih antusias lagi karena ini adalah kali pertama saya menginjak Batam ketemu langsung dengan teman-teman sebaya saya. Ya, kalian ABG, saya juga ABG loh. Kalian anak baru gede. Kalau saya AI baru gocap. Jadi beda tipis. Ini hari yang istimewa dengan topik kita United in Diversity dan kita juga sudah saksikan banyak teman-teman kita yang bukan dari kalangan Buddhis juga sudah hadir bersama kita, bapak-bapak dari Ahmadiyah. Ya, kemarin kita juga di topik yang sama di Medan, juga dari banyak teman-teman kita dari Ahmadiyah yang juga hadir bersama kita. Selamat datang Pak. Oke, ini merupakan topik yang sangat menarik, bersatu di dalam perbedaan. Banyak sekali kita setiap hari kita mendengar slogan-slogan tentang Bhinneka Tunggal Ika, tapi saat ini sekarang, terutama sekarang bangsa kita memang benar-benar memerlukan kita semua untuk ikut terlibat di dalam bersatu di dalam perbedaan ini. Kenapa harus ada perbedaan? Karena jelas Indonesia ini terlalu besar untuk menjadi seragam. Anda tahu ada berapa pulau di Indonesia? Total pulau di Indonesia ada berapa? Berapa? 17.000, benar sekali. Ada berapa suku? 1.500-an. Ada berapa bahasa? 700-an bahasa. Jadi jumlahnya luar biasa sekali. Sebagai bangsa kita sangat besar dan hari ini topik kita ini adalah untuk menemukan bahwa dari begitu banyak perbedaan kita, apa yang sama dengan kita.
Pembicara pertama kita ini adalah seorang yang sangat istimewa. Saya sangat bahagia punya kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Dan kesempatan ini tadi di awal saya sudah curi start dibandingkan dengan adik-adik. Sudah ada 2 buku di tangan saya dan nanti ada juga punya kesempatan untuk mendapatkannya. Jika Anda beruntung, saya duluan beruntung dibandingkan Anda. Oke, saya serahkan kepada Bapak dan ini acara saya jamin Anda semua ikut terlibat, ikut fun dan ikut happy sekaligus juga tercerahkan. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Krisnamurti. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Halo Bapak. Oh ya, banyak Pak Budis ya, nama budaya. Dan katanya paling banyak anak UIB. Pak Teddy, Ibu Mei, ya, salah satu mentor saya mereka kalau saya bertanya mengenai kampus. Dan menurut saya kampus yang terbesar terbaik di Batam itu UIB, betul? Karena yang datang banyak anak UIB. Anak-anak dengan anak UIB-nya. Oh, jadi yang borong tiket pakai dia atau apa ini? Semua mereka yang datang benar-benar. Terus yang lain-lain dari mana? Ini acaranya UIB atau apa? Ada kampus lain? Oh, berarti oke, terima kasih buat anak-anak UIB. Ya, seminar ini buat anak-anak UIB aja gitu ya. Selamat pagi. Topik ini buat saya agak awalnya sekian tahun yang lalu ada seminar ngajak saya bahas ini. Saya bilang ngapain ya? Di kelompok Kristen kita bahas mengenai. Saya cuma tanya gini, kamu lahir di mana? Di Indonesia. Setiap subuh dengar beduk, ya. Sore dengar azan, ya. Ada konflik lah ya. Saya tanya, kamu jadi Islam? Tidak. 40 tahun kamu dengar beduk, dengar azan, jadi Islam? Tidak. Di rumah kami kalau ada azan, tidak ada satu anak pun berani mematikan TV-nya atau mengecilkan TV-nya atau mengganti channelnya. Anak-anak saya dengan tenang menikmati azan, menikmati suara azan. Ada yang tanya, kenapa kamu biarkan? Kamu artikan kalimat yang ada di azan, mana yang disebut Islam? Kamu yang hanya tidak paham. Tapi kalau kamu perhatikan kalimat itu, kamu akan memahami sisi lainnya. Nah. Halo teman-teman, ada bilang hai. Halo teman-teman. Saya sama teman-teman saya ke Purwokerto. Kalau saya bilang, oh banyak pohon cemara yang bagus betul. Iya, teman-teman saya muslim bilang sangat asri. Ini kan pohon Natal. Mereka jadi berani Ustaz. Oh pohon ada agamanya ya? Pohon cemara beragama apa? Ini lucu, setelah diganti jadi pohon Natal, jadi Kristen agamanya. Saya mau bahas mengenai mindset ya. Oh jadi Kristen ya? Padahal dia cuma pohon. Dia hanya pohon. Saya nggak tahu ada pernah baca buku Robert Kiyosaki apa enggak. Jadi saya lihat banyak anak mahasiswa. Saya coba mengutip satu kalimat, ulangi sama-sama ya. Logika membuat manusia berpikir. Emosi membuat manusia bertindak. Kira-kira kalau saya ketemu Pak Teddy, saya tanya, kurikulum UIB lebih banyak logika atau emosi? Lebih banyak membahas logik atau feeling. Kuliah kita lebih banyak membahas logika, logik.
Apa yang Anda hafalkan logika atau emosi? Halo teman-teman. Kompas minggu lalu heboh dengan Sofia. Sofianya cantik, Sofianya sayang dilepas rambutnya sehingga kelihatan robotnya. Dia sangat cantik dan dia bisa bilang I love you dengan bunyi yang di program. Di sisi lain di Amerika ada boneka AI, artificial intelligence, yang bisa dibeli sebagai pacar seorang pria yang bosan. Dia bisa make love, dia bisa diprogram dengan berbagai model, mau WOT, woman on top, sangat mahal harganya, dan dia menurut sama yang beli. Sudah ada. Ada lagi hologram. Hologram itu wanita yang kalau di on, dia pas yang beli pulang rumah diaktifkan, dia ada, dia menemani. Teknologi ini membuat ada. Oke, saya skip sebentar. Sofia punya perasaan apa enggak? Tapi dia bisa membaca wajah kamu, dia rekam di memorinya dia. Kamu diam sebentar, kamu senyum dan sebagainya, direkam, dia dapat matriksnya, dia simpan. Kalau ditanya, anak ini senyum apa enggak? Pas kamu senyum dia bilang, oh sedang tersenyum. Dia menyimpan algoritma. Sehingga kata-kata algoritma. Kalau teman-teman, ulangi sekali lagi, logika membuat manusia berpikir. Emosi membuat manusia bertindak. Membahas ini sebelum memahami konten, konteks, membahas logika, emosi, pusing membahasnya. Saya kasih contoh yang lain. Tangannya kayak gini. Siapkan penunjuk kanan. Tempelkan ke telapak kiri orang sebelah kanan kamu sehingga sambung menyambung. Pastikan buka yang lebar. Ya, nyambung dikit. Ya, yang sini. Nah, ya. Geser kursinya boleh ya. Halo teman-teman. Saya lagi mau jelasin logika menurut manusia berpikir ya. Kamu konsentrasi. Kamu ngapain? Konsentrasi. Saya akan cerita. Bila saya menyebut buah apel, buah apa? Tugas kamu sederhana, angkat jari itu yang ada di sebelah kiri, di saat yang sama tarik supaya tidak tertangkap. Halo teman-temanku. Kalau saya bilang apel, tugas kamu apa? Angkat dan ada kemungkinan yang tertangkap. Yang tertangkap kita akan hukum maju ke depan sini. Kita meminta yang tertangkap joget yang gila. Tadi kita sudah musiknya satu joget ya. Oke. Nah, siap. Halo teman-teman. Sudah siap? Buka yang lebar. Kita mulai ya. Tahu kata Brastagi? Tahu Brastagi? Dulu Brastagi sangat dingin, sehingga paling cocok ditanami buah-buahan. Tapi ada buah yang paling cocok, depannya itu buah itu ada A-nya. Ternyata di Brastagi paling cocok ditanami AB. Halo teman-temanku. Anda hanya tangkap dan tarik kalau saya bilang. Saya baca sebentar. Survei menunjukkan
Bila seseorang mengangkat tangannya terlalu cepat, padahal buahnya bukan apel, dia sedang agak depresi. Jadi saya lihat ada beberapa teman saya mulai depresi. Siap-siap lagi. Pastikan telunjuknya nempel. Siap ya. Di belakang saya lihat ada yang pinter supaya nggak nangkap dia kasih mungkin. Temannya nggak tahu bahasa-bahasa. Siap ya? Nih, siap nih. Yang tertangkap kita apain? Maju ke depan, dihukum. Ya, siap-siap nih. Halo teman-teman. Ternyata buah-buahan yang depannya A, selain RB ada yang lain, betul? Apa misalnya? Aduh. Tapi Brastagi itu panas kan? Orang di Brastagi kalau panas dia buka baju, dia minum es teh manis. Dan dia di sana tuh makan buah-buahan. Baca. Kalau ditanya kenapa buka baju? Kebetulan bukan orang Batak, orang Jawa. Dia bilang kalau nggak buka baju, keringet tuh mambune apek. Apek. Siap-siap lagi. Yang depresi makin banyak. Siap-siap. Makanya buka baju. Nah, siap. Udah tempel, masih nggak tempel. Dia minum es teh manis. Selain sama RB, ternyata paling cocok sama apel memang. Halo teman-teman. Siapa yang berhasil menangkap? Yang berhasil menangkap. Mana Kevin? Ada hadiah tadi? Oke. Anak-anak bukan yang ketangkep, yang berhasil menangkap. Oke, silakan berdiri, Kevin akan bagi-bagi hadiah. Oke, yang berhasil menangkap silakan maju. Fokusnya bagus. Ada ibu ada hadiah tuh. Oke, itu Mina. Ya, nih. Hadiah bebas. Yang mana kamu? Ini 3 kilo. Lalu Mina kasih. Ya, maju ya. Dia berhasil menangkap karena fokusnya bukan lari. Oke. Mau yang itu? Oke. Mau yang mana? Berhasil menangkap, tapi nggak tertangkap. Oke. Thank you. Enjoy the process. Ya, sip, ya. Oke, boleh turun lagi, nggak apa-apa. Mau yang mana? Bebas. Halo teman-teman. Otak bekerja dengan sangat simpel. Saya jelaskan prosesnya sebentar. Makasih yang berhasil menangkap. Mengapa mereka kasih hadiah yang dihukum nggak usah. Ini cuma contoh aja. Oke ya. Thank you. Ada tantangannya asli dong. Biasanya harganya mahal setelah yang tanda meninggal. Jadi simpan baik-baik. Simpan baik-baik sebelum saya meninggal. Ya, itu ya. Sekali lagi. Unity. Sebentar. Thank you, Bumina. Halo teman-teman. Pernah tahu istilah kembar identik? Dia ketemu
Anda cek sesama semirip-miripnya dia pasti ada apa? Di survei dicari wanita paling cantik. Ternyata kuping kiri di kuping kanan diukur beda 2 mili. Lubang hidungnya besar sebelah. Kecuali dia operasi plastik. Terus tinggi tulang kita kalau kita berdiri pasti ada bedanya sepersekian mili dan sebagainya. Halo teman-temanku. Jadi confirm kata pertama, manusia diciptakan berbeda. Manusia diciptakan berbeda. Ada manusia yang sama? Saya menonton TV di radio, ada riset mengenai kembar identik sejak lahir dipisah. Karena ada kejadian tahun 80 di Amerika, ada seks bebas, punya anak-anak tapi gak ada orang tuanya. Ada satu cukup banyak anak muda punya anak kembar. Kelompok ini ada kembar 2, kembar 3 oleh satu institusi dipisah-pisah. Ada 3 anak dipisah, riset dan di hasil riset, yang satu ini dibesarkan keluarga miskin, yang satu lagi keluarga menengah, satu lagi keluarga kaya. Karena teknologi membuat mereka bisa men-set muka yang sama, singkat cerita mereka ketemu. Karena nantinya kondisi ini ditutup balik dan ditutup sekarang, yang menangani anak-anak seperti ini. 3 anak ini sangat identik, dibesarkan keluarga berbeda, hasilnya berbeda. Bakat identiknya dia ikuti, SMA dia sama-sama main basket atau apa, pokoknya olahraganya sama, bisa punya minat yang sama, bisa punya hobi yang sama. Mereka menjadi top di Amerika. Mereka buka restoran yang datang bertiga, yang pelayan bertiga. Dia sengaja buat main-main supaya orang susah mengenali siapa si A, siapa A1, siapa A2, siapa A3. Akhirnya dari riset ini, setelah mereka berbisnis, mereka berkelahi. Masalah muncul setelah mereka dapat uang banyak. Saya buat singkatnya ceritanya, mereka berkelahi, yang paling kecil bunuh diri. Kakaknya masih ada, kakak identiknya. Mereka beda cuma beberapa menit aja. Bunuh diri. Psikolog mereka menyimpulkan mereka tidak, waktu kecil tidak pernah serumah, tidak pernah terlatih untuk menyelesaikan konflik. Dan saya punya kakak, punya adik yang kurang dekat. Setelah saya jadi motivator terkenal, mama saya suka mengambil ucapan terima kasih. Saya nggak pernah bawa pulang tuh kalau dikasih plakat. Pulang biasanya saya lihat peserta, kamu mau jadi pembicara, saya kasih dia. Nggak pernah punya plakat, saya nggak mau nyimpen plakat. Mama saya bilang sayang, ya sudah saya kumpulin, saya letakkan di rumah mama saya. Sedinding rumah itu hanya isi plakat saya aja. Adik saya tanpa saya sadari benci sama saya, tanpa saya sadari. Setelah saya melihat ada perubahan perilaku, saya bilang, mama sayang sama saya makasih. Mama bangga, mama papa bangga sama saya terima kasih. Tetapi plakat ini berdampak psikis pada adik saya. Singkat cerita, saya buang. Saya izin dia sebenarnya. Sebagai Pak Budi, saya sebagai anak-anak masih kecil, waktu saya belajar Budi, saya selalu kepingin belajar melepaskan kelekatan. Rapot saya bagus-bagus, dapat penghargaan. Masih SMA saya latihan, saya bakar penghargaannya. Awalnya cuma lama mau bakarnya, setelah terbakar selesai. Hadiah-hadiah waktu SMP yang bernilai, saya coba kalau hilang bagaimana? Gak apa-apa juga. Saya sekolah ke Inggris, mana Kevin? Bayar ini mahal. Saya di Inggris. Begitu selesai, saya cuma lihat
sertifikatnya saya tinggalin boleh nggak ya? Mama saya pengen lihat, tapi saya mau tinggalkan. Setelah itu saya lihat, saya nggak ambil sertifikatnya, Krishnamurti, apalah, ya sudah. Waktu saya tinggalkan, lebih enteng ternyata. Sertifikatnya bikin berat. Sarjana saya nggak tahu, mungkin saya bakal saya S1 saya. Nggak pernah saya pakai. Anda legalisir ijazah tuh, dan nggak pernah saya pakai. Waktu saya masih kuliah, saya sudah kerja, biasanya saya buat ide kayak gini. Nah ini nih, saya ke perusahaan, saya bilang saya mau melamar kerja, saya buat proposal. Bila saya diterima perusahaan ini, saya akan gini. Dan saya tahu nilai saya cuma 3 lebih. Saya nggak sempat banyak kuliah, tapi kalau satu bidang mata kuliah paling saya sukai, salah satu namanya algoritma, artificial intelligence. Tahun 83 saya sekolah mengenai itu. Saya jagoannya algoritma. Kalau ujiannya A, saya kasih stabilo. Yang B saya hapus sedikit supaya nggak kelihatan fotokopinya. Saya hanya fokus yang paling saya sukai. Jadi kalau saya melamar, saya lihat yang bagus-bagusnya yang A+, saya stabilo. Masih mahasiswa, sudah kerja, kasih konsep ke perusahaan itu. Kalau kamu terima manfaatnya loh, kalau terima saya, bayar saya. Dan selalu diterima. Sehingga saya nggak pernah bawa ijazah saya untuk melamar. Nggak pernah. Yang ini saya sampaikan sekalian saya ngajar sedikit. Diversity kamu nggak usah bahas, karena memang tidak ada manusia yang sama. Setiap manusia unik, betul? Dan sangat berbeda. Saya punya guru, salah satu guru saya beragama Islam, membahas Islam dalam konteks luas-luasnya, Islam Syiah, Islam Sunni. Mereka ada bingung, apalagi saya. Saya ketemu umat Buddha, belajar Buddha Mahayana, Hinayana, Theravada, saya stres. Saya sekolah Katolik, jadi Katolik bahas Katolik, ada argumen, mas pusing. Di Protestan juga pusing. Kalau orang nanya, apa agama Pakistan? Katolik, Theravada. Karena saya nggak bisa melupakan doa yang sejak kecil saya latih. Tapi saya senang melafalkan Om Mani Padme Hum. Ini gimana? Maksudnya sejarah, bagaimana saya memahami perbedaan. Ya, halo teman-temanku. Sebelum game penutup, waktu kita pendek, diversity memang tidak perlu diutak-atik lagi. Masih ingat tadi main game apa? Anda paham bahwa tangannya bergerak, narik, karena satu kalimat yang saya bilang, siapa yang tertangkap, kita hukum maju ke depan sini. Otak Anda berproses, waduh, gua kalau ketangkep maju ke depan malu gue. Karena malu, konsentrasi kamu nangkap atau tarik, lock. Fokus kamu nangkap atau tarik, tarik. Otak bekerja dengan sangat-sangat cepat. Linguistik sangat mempengaruhi otak. Saya sudah terlatih, saya cuma bilang, halo teman-teman, siapa yang tertangkap kita hukum. Saya menunggu ada bengong dulu, saya bilang kita hukum. Maju ke depan, saya contohin joget-joget, muncul perasaan. Anda sebagai mahasiswa, Anda mungkin tidak paham sedang apa yang terjadi. Ulang kalimat ini, algoritma mengubah human behavior. Kamu nggak penasaran? Algoritma mengubah perilaku manusia. Mak-mak terpaksa menguasai GoPay karena belanja sayur dapat diskon 10.000. Pakai 2 handphone 20.000. Istri saya kalau ke pasar basah bawa 4 handphone. Dia bilang 1 handphone aja, tukang bilang pakai aja 2 handphone, diskonnya lumayan sih.
Tukang siomay pun sekarang saya beli, dia bilang ada gope nggak Pak? Ada, kenapa cashbacknya lumayan? Cashbacknya lumayan. Tukang siomay bahasanya keren, cashbacknya lumayan. Tukang sayur pun human behavior. Tapi Anda paham nggak yang menguasai dunia ini negara atau Facebook? Facebook. Begitu kamu masuk ke sebuah komunitas, kamu nggak ketemu lagi kayak gini. Di komunitas itu ada agama Buddhis, Buddha, ada agama Islam. Kalau tanya kalian lagi mungkin dia Islam Syiah, Islam Sunni, ya. Kamu tanya lagi di Katolik aliran yang ordo mana, yang Protestannya apa tuh, macam-macam istilahnya, macam-macam di situ. Anda mulai tahu, oh besok satu muara. Karena teknologi, betul? Teknologi, ya. Unity itu rasa. Halo teman-temanku, ada sering berantem sama kakak adik di shower kalau mandi bareng. Yang satu mau bilangnya panas, yang satu senang panas, tapi ukuran panasnya beda-beda. Rasa lebih besar varian tidak sama, ya. Sehingga bangsa ini kehilangan proses untuk unity itu. Ternyata jawabannya saya temukan di film itu, kita tidak dibiasakan menyelesaikan konflik. Berapa banyak yang lahir di Medan boleh katakan? Oke. Kamu punya teman orang Batak? Punya teman orang Batak? Suku Tapanuli dibiasakan menyelesaikan konflik. Mereka punya mekanisme konflik. Ada Chinese Hokkien? Orang Hokkien? Oke, orang Hokkien Teochew, ya. Bila menyelesaikan konflik, apa yang Anda lakukan dulu? Kita ngomong dulu atau makan dulu? Oke, jelas, ya. Ternyata ditemukan kalau di Medan mereka membahas sesuatu, makan dulu. Biasanya makan berat. Ada di Chinese ada ciato. Kita duduk dulu. Anda kalau ciato bukan fast food, sudah tahu nasi nomornya belakangan atau di awal? Makan yang satu ngomong, makan yang kedua datang ngomong, makan yang ketiga datang ngomong. Makan yang terakhir datang selesai masalah, betul? Dan orang Chinese ciu, terus ciu, minum selesai. Ya, orang Batak juga punya hal yang sama, disebutnya laku tua. Nyanyi sama-sama, ribut, debat. Keluar ya laku tua, selesai. Ada mekanismenya, mekanisme problem solvingnya. Ya, kelihatannya sepele, tapi itu sangat penting. Halo teman-teman. Kalau Anda sedang berantem, membahaslah di tempat restoran, makan dulu. Pastikan yang cowok-cowok nih, halo cowok-cowok, Anda jangan pernah bilang jatuh cinta ngajak ceweknya sebelum makan dulu. Dan kasih makan yang berat karena diteliti, habis makan nasi kita ngapain? Ngantuk. Pada saat ngantuk, waktu yang paling baik untuk nembak, itu rahasianya, ya. Dan kata boleh ini kata hipnotis. Boleh nggak gue senang sama lu? Karena habis ngantuk, gue sudah confirm. Jangan nembak gunakan WhatsApp. Anak saya masih SMA, dia bilang, papi, cantik gak cewek ini? Oh cantik. Boleh gak aku bilang I love you? Silakan. Dia kirim WA, dia bilang, kamu cantik, I love you. Gak sampai 1 menit dibalas, fuck you. Bapak ada narik nafas. Saya bilang, kamu tuh sekarang biasa
kata-katanya kasar sekali. Oh, biasa ya. Dia bilang, Pi, aku mau di kamar, gak ketemu orang lain. Saya bilang, kau bisa mati sosial media selama kamu bisa video call, kamu ketemu orang lain. Akhirnya dia video callnya di dalam selimut. Sama aja sih. Maksudnya gak ketemu secara fisik. Halo teman-teman, maksud saya yang saya sampaikan adalah kamu hidup di sebuah era. Saya simpulkan, konteks is more important than content. Ulang sama-sama, 1, 2, 3. Konteks is more important than content. Artinya gini, kamu diskusi apapun membahas perbedaan, jangan bahas perbedaannya, gak akan ketemu. Kuping cewek cantik aja kiri kanannya beda. Teman-teman muslim tanya tuh, kopi Indonesia ada ratusan jenis. Dari Aceh aja punya variannya macam-macam. Saya baru meneliti sejarah orang Lampung, orang Batak, orang Bugis. Ternyata Toraja dari Vietnam. Kami ke Vietnam lihat ada kemiripan. Ya, membahas perbedaan, samakan dulu apa tadi? Rasanya. Panas menurut kamu, sama nggak menurut saya? Oke ya. Saya ingin membagi sebuah skill. Ambil kertas kosong, pastikan benar-benar kosong. Pastikan betul-betul kosong. Maksudnya nggak ada coretan lain, halaman yang bersih. Halo teman-teman. Ada kuis, kamu dikasih waktu 10 detik. Siapkan barang yang kosong, sudah. Ada ballpoint. Ini yang disebut kekuatan memori. Ya, sudah siap? Sudah siap belum? Oke, ada ballpoint. Oke, cepat ya. Waktunya berapa detik? 10 detik. Sambil saya lihat jadwal saya ya. 10 detik. Halo Ibe. Are you ready? Inggris yang benar, yes. Inggris Indonesia, are you ready? Ready. Kalau di Jawa ya gitu tanya berarti. Are you ready? Ready. Nama saya tuh orang Jawa. Nyanyi, depannya bagus. If we hold on, lagunya ini bagus tuh. If we hold on together, Jawa, ini Jawa. Masih ingat kalimat tadi? Konteks is more important than unity. Apa itu? Konteks. Diversity content. Contoh lagi. Sudah siap kertasnya? Oke, siap-siap ya. Berapa detik kamu dikasih waktu? 10 detik. Siap-siap. Tarik nafas. Ingat masih TK. Bisa masih ingat? TK kelas 1. Ada guru, biasanya guru TK itu entah kenapa gemuk, heran juga. Guru matematika itu kurus, heran juga. Jadi kalau saya bilang sekolah, saya tanya siapa yang gemuk di sini, pasti guru TK. Dan benar biasanya. Guru matematika itu kurus, nggak tahu kenapa. Banyak doa yang kurang baik buat dia. Ya anak-anak kalau lihat guru TK dia doa, oh di guru masih hidup kan? Kalau guru matematika itu sering doain mati sama Tuhan. Udah siap ya? Guru TK ini ngomong, anak-anak, hari ini ibu mau mengajar kamu menggambar. Gambar anak-anak, gambar pemandangan. Masih ingat kepala kamu gambar pemandangan? Oke, 10 detik mulai sekarang. Gambar kembali gambar pemandangan yang diajarkan guru TK itu. 10. Cepat 9. Cepat 8. Kalau mau bahas
7. Cepat. Benar. 5. Ayo. Gambarnya cepat. Kamu masih bagus. Yang penting gambar. Nggak harus bagus. Yang penting gambar. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman. Coba lihat teman kiri kanan kamu, hasilnya sama gak kalah? Guru TK kita sudah mengajarkan unity itu. Begitu saya bilang pemandangan, ada berapa gurunya? Kita cek sama kan? Di tengah guru ada apa anak? Dulu mau sekolah di Pulau Tanjung Balai pulau masalah. Ada Pulau Batu, Tanjung Batu. Mau sekolah di pinggir sungai, mau sekolah Buddhis yang mahal, mau sekolah Al-Azhar yang mahal, saya sudah di Indonesia. Isi otaknya sama. Gunung sama matahari. Lu cek lagi, ada awan nggak di atas? Ada dua nggak? Coba lihat dulu. Dan kamu ingat konteksnya. Gurunya bilang angka 3 kebalik. Apa itu gurunya? Ada pohon? Yang hebat guru TK ini membuat kita sama berpikir bahwa jalan itu tembus gunung. Coba lihat. Unity lah yang hebat di bangsa ini. Kamu mau Chinese, mau apa dan sebagainya, mau orang pribumi, ternyata pagi itu hurufnya V. Kasih tangan lagi. Hebat. Guru TK. Ya. Bagaimana sebuah otak diprogram? Gak ada yang sama, tetapi kontennya sama. Ada gunung konten. Ya, contoh lain mengenai konten. Saya membahas bagaimana unity itu rasanya dulu. Di dalam ajaran Islam di Pancasila itu ada. Kita ada namanya bulan puasa Indonesia. Kalau dari Indonesia ada bulan puasa, betul? Boleh nggak kita yang bukan Islam itu puasa? Boleh. Seluruh Indonesia puasa, itu yang disebut Persatuan Indonesia. Kamu pernah ke Bali saat hari Nyepi? Lampu mati, kuota nggak ada. Saya sudah 2 kali di Bali, cuma duduk doang. Malam-malam ada salah satu pendeta ngajak kami, pandita ngajak kami, mau ikut doa nggak? Oh boleh. Jam 4 pagi, gelap-gelap kami doa, cuma ada hiu 4 nyala yang jadi cahaya buat kami. 6 cahaya rupa. Ada suara-suara ngomong, kami ngomong, tapi nggak ada mukanya, saking gelapnya. Semua penerbangan batal, betul? Bukan batal, tidak ada, betul di Bali? Unity dalam rasa. Kalau kamu membahas perbedaan, pastikan konteksnya sama. Itu pikiran. Ini memang gak ada perbedaan, memang sudah alami. Kita memang diciptakan, kita bisa menemukan kesamaan rasa itu, sehingga persoalan apapun bisa selesai. Contoh terakhir, minuman air putih dalam kemasan yang paling mahal, apa namanya? Bukan, yang paling mahal 30.000 harganya. Air mineral yang paling mahal Equil. Evian, kita lihat Evian. Evian 30.000. Ada botolnya beli. Kamu keluarin, kamu beli Evian, beli botolnya atau beli isinya? Yang mau diminum isinya, betul? Keluarkan isinya, masukkan ke botol lain yang bukan Evian,
Kamu jual bisa 30.000 apa enggak? Isinya sama. Kamu buka lagi botolnya, kamu masukin ke botol aqua ini, kamu buang, kamu kasih botol aqua ini, bisa dijual 30.000? Nggak bisa. Kamu bilang ini sama isinya sama Evian. Orang mau beli 30.000 maka botol ini namanya konteks, wadah. Isinya apa? Konten. Kamu mau tes pasar. Evian 30.000 tadi kamu keluarin, kamu masukin plastik, kasih sedotan. Dijualnya bisa 30.000? Lu diomelin orang gila lu. Saban tuh cuma kayak gini. Kalau lu beli di pasar Mitra itu kelapa lu masukin situ masih sebantu masih oke lah. Ini Evian. Yang mana lebih penting? Di situ saya belajar ternyata don't judge the book by the cover. Saya melakukan kesalahan. Cover lebih penting dibanding isi. Make up lebih penting dibanding isi. Bila isinya berkualitas hebat ya. Oke, game terakhir. Pesan kepada saya game. Siapkan kertas kosong lagi. Oke, siapkan kertas kosong. Gamenya gini. Gamenya ya. Kamu saya ajak berpikir karena saya tidak mau menggunakan hipnosis bisa mempengaruhi. Kami public speakingnya belajar mengenai hipnosis, mass hipnosis. Sudah ya? Halo teman-teman. Di depan kamu kertas kosong. Oke. Kalau memang ada garis nggak masalah, tapi bukan tulisan yang lain. Oke ya. Kalau bilang Pak, saya boleh nggak pakai handphone? Boleh. Yang penting halamannya kosong. Nah, kamu diminta menggambar 3 hal. Berapa hal? 3. Dan boleh berpikir. Ya. Pertama, gambarlah lingkaran yang besar. Saya mau kasih contoh bahwa university itu pekerjaan yang sia-sia. Udah lihat? Sudah buat. Coba lihat teman kiri kanan, ada nggak yang lingkarannya sama? Nggak ada. Ya. Ambil halaman belakangnya, halaman kosong lagi. Halo teman-teman. Sejak kecil kamu tanda tangan sudah berapa ribu kali? Lupa lah ya. Sudah terlatih? Buat tanda tangan kamu 5 kali. Tanda tangannya 5 kali. Tanda tangan. Kamu cek apakah ada yang sama persis? Enggak ada. Bila orang merasa berbeda, hanya merasa berbeda. Rasa. Semoga nangkep ya. Jadi kalau kamu lihat orang ini hidungnya jelek, hanya perasaan kamu aja. Yang punya hidung jelek, dia biasanya tahu itu jelek. Oke, udah kembali ke lingkarannya. Game terakhir. Halo teman-teman. Yang kedua ini bebas mau di mana saja, letakkan sebuah titik. Belum. Boleh nggak di luar lingkaran? Boleh. Boleh nggak kasih garis? Boleh. Boleh nggak yang dalam lingkaran tengah-tengah? Boleh. Ada 4 lokasi titiknya, betul? Bebas. Ambil keputusan. Saat ini kamu ingin letakkan titiknya di mana? Silakan. Saat ini. Sudah diputuskan. Ilmu yang terakhir ini yang ingin saya bagikan adalah manage your state. Bukan diversity, bukan perbedaannya. When you can manage your state, semua menjadi unity.
Ada orang Jawa di sini? Orang Jawa punya kata? Begitu saya medok ngomongnya, kalau itu saya nggak bisa bahasa Jawa, medoknya itu langsung terasa Jawa. Bahasa Jawa bisa diintervensi nanti yang mengintervensi terkontaminasi. Saya di Palembang pindah ke Jakarta, stresnya teman saya orang Cina, Chinese, Surabaya, ngomongnya medok, kayak batin medok. Gak usah ngono dong. Gak usah ujian, bahasa Jawa, bahasa ujian itu kan gak ada. Bahasa Jawa, bahasa Cina ini di Jawa, benar. Titiknya sudah kamu letakkan, bebas. Keputusan kamu letakinnya. Terima kasih. Saya baca dulu, konten lebih penting dari konteks ini ya. Halo teman-temanku. Mari kita baca hasilnya. Tutup ya. Angkat tangan mereka yang meletakkan titiknya tengah-tengah lingkaran. 1. Mereka yang meletakkan titiknya di tengah-tengah lingkaran, ternyata mereka gampang sekali galau. Yang kedua, yang meletakkan titiknya masih dalam lingkaran, tapi tidak tengah-tengah lingkaran. Makanya mereka ini lebih galau dari yang galau. Yang ketiga, yang meletakkan titiknya pas di garis lingkaran, karena biasanya sedikit. Oh, sana ada 4, 5, 6, 7, paling 10 luar dari ruangan ini. Ini ada gambarnya. Mereka tadi yang memilih meletakkan titik pas di garis lingkaran. Biasanya kalau di Islam disebut aliran sufi. Neurological levelnya di atas manusia rata-rata. Senangnya filsafat. Kalau profesi terbaik dia, kalau dia Buddhis, jadi bante. Kalau cowok, dia kalau jadi bos, kalau anak buahnya bertanya, jangan jawab dengan pertanyaan lagi. Kalau kamu tanya, kenapa titiknya pas garis lingkaran, jangan jawab, bukankah titik merupakan bagian dari lingkaran? Kalau kamu punya pacar kayak gini, kamu lagi nangis, cewek-cewek punya cowok kayak gini, dia cuma senyum. Dia akan menjawab, memang pelangi tidak akan turun setelah air hujan turun. Kamu harus punya buku bante, kamu lihat bante pasti titik, BBB pasti titiknya pasti garis. Setelah baca bantenya ya. Jadi kira itu, tapi ada yang membuat titik dua lingkaran, ada? Ada? Yakin kamu pilih ini? Yakin? Yang memilih titik di luar lingkaran, mereka adalah manusia yang paling bahagia di dunia. Gampang sekali beradaptasi dengan manusia siapapun. Hidupnya cenderung sendiri. Betul. Dia senang disebut sebagai orang edan. Oke, terima kasih. Ini saking serunya saya melupakan tugas utama saya di sini jadi menjaga waktu karena saya juga terpesona. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi.
pembicara pertama kali yang sangat keren tadi Bapak Krisnamurti. Sekarang kita akan undang lagi yang berikutnya. Siapa beliau? Kita akan tampilkan.